Selama ini, istilah toxic productivity mungkin masih asing terdengar nih di telinga beberapa orang. Lo juga mungkin lebih familiarnya sama istilah toxic relationship. Kadang, saking totalitasnya dalam bekerja nih, sadar atau nggak sadar, kita sering nge-push diri kita buat ngerjain sesuatu sampai lupa istirahat, lupa makan, bahkan lupa mandi. Atau saat lo ngeliat updatean teman-teman lo yang lagi ngelakuin hal produktif, lo langsung ngerasa bersalah karena cuma rebahan doang gitu. Tapi pernah nggak sih lo mikir dari sisi yang lainnya, kalau media sosial adalah panggung di mana semuanya akan terlihat sempurna? Emang sih produktif itu bagus, tapi kan segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Kok bisa sih produktif jadi malah toksik? Pantengin video ini sampai selesai, karena gue bakal ngajak lo menelusuri lebih jauh lagi tentang toxic productivity dan tips supaya lo nggak terus-terusan terjebak di dalamnya. Sekilas, toxic productivity mirip-mirip nih sama workaholic dan juga hustle culture. Menurut Esquire, toxic productivity bisa nyebabin seseorang mengalami burnout atau stres berat yang malah bikin kita jadi kurang produktif. Dr. Julie Smith, seorang psikolog klinis dari Hampshire, Inggris, juga bilang kalau toxic productivity merupakan sebuah obsesi untuk mengembangkan diri dan merasa bersalah tak kala gak bisa melakukan banyak hal. Overworking adalah tanda paling umum ketika lo mengalami toxic productivity. Pernah gak sih teman lo bilang kayak, sibuk banget sih lo, sampai gak bisa diajak main? Alhasil, mereka jadi malas ngajakin lo lagi karena berbagai alasan yang lo lontarin. Sibuk ngerjain tugas lah, organisasi lah, inilah, itulah. Pada akhirnya, gak ada quality time sama teman, keluarga, apalagi waktu buat me time saking terlalu sibuknya bekerja setiap saat. Nah, kalau udah kayak gitu, bisa jadi lo lagi di fase toxic productivity. Mungkin lo mengira apa yang lo lakuin ini produktif. Padahal ada batas yang jelas antara menjadi produktif atau toxic productivity. Seringkali, toxic productivity bikin lo nggak mampu buat beradaptasi sama perubahan yang ada. Karena lo udah netapin sebuah standar yang tinggi banget buat mencapai tujuan lo. Target yang gak realistis inilah yang bikin lo akhirnya melakukan banyak hal tanpa jeda. Di masa pandemi seperti sekarang ini misalnya, tentu hal tersebut bisa jadi berbahaya. Ketidakmampuan untuk beradaptasi akan sistem perkuliahan yang baru memicu stressful condition dan membahayakan kesehatan mental bagi mahasiswa. Tak jarang, ini membuat mereka memiliki tingkat emosi yang tidak stabil dan merasa overwhelmed dengan banyak hal yang sedang dijalani. Bahkan di saat sakit pun, orang-orang yang mengidap toxic productivity akan merasa sulit jika harus diam dan beristirahat. Mereka akan lebih memilih bekerja. Menurut kacamata mereka, orang-orang yang beristirahat adalah orang yang pemalas atau nggak punya target. Padahal kan nggak selalu begitu. Mindset kalau istirahat adalah hal yang sia-sia karena membuang waktu untuk tidak melakukan apapun, sangatlah keliru. Apapun yang sedang kita lakuin, istirahat merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memberikan jeda bagi kita. Toxic productivity ini juga muncul tak kala melihat keberhasilan orang lain. Melihat proses yang mereka lakukan dengan berusaha mati-matian, membuat kita jadi beranggapan bahwa ketika kita nggak seproduktif mereka, kita nggak akan sukses seperti mereka pula. Sampai-sampai kalau sehari aja kita nggak ngelakuin satu pekerjaan nih, kita jadi ngerasa nggak guna dan merasa bakal gagal di masa depan. Padahal kan kesuksesan orang lain nggak selalu bisa kita jadikan tolak ukur. Karena setiap manusia tentunya punya jalan masing-masing dalam mendapatkan suatu hal yang mereka mau. Ada beberapa langkah yang bisa lo terapin untuk mendetoks atau meloloskan diri dari situasi produktivitas beracun ini. Langkah pertama yang perlu lo lakuin adalah dengan mengenali tanda-tandanya dan mengakui kalau hal tersebut memang terjadi di diri lo. Kalau lo udah mengetahuinya, coba buat sedikit memberi kelonggaran pada diri sendiri. Ketika menyelesaikan suatu pekerjaan, hindari untuk langsung mencari hal lainnya yang dapat dikerjakan. Mulailah untuk berpikir, gimana ya caranya supaya lo bisa bekerja dengan lebih mudah dan gak bikin stres.
Langkah yang kedua supaya lo bisa terlepas dari jeratan toxic productivity adalah lo harus care sama diri lo sendiri. Lupakan pekerjaan dan urusan kantor untuk sejenak. Bekerjalah dengan efektif dan efisien. Gunain waktu istirahat untuk menyegarkan kembali pikiran lo setelah lelah bekerja. Pergi ke salon, olahraga, nonton film, atau sebatas duduk santai sambil mendengarkan musik bisa jadi salah satu alternatif lo untuk bikin diri lo sendiri lebih rileks. Bekerjalah sesuai porsi dengan sungguh-sungguh dan manfaatin waktu istirahat dengan baik. Terakhir, praktikkan mindfulness. Melalui mindfulness, lo akan jadi lebih mudah untuk menyadari apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga pikiran lo. Setiap orang pasti punya potensinya masing-masing, dan tugas kita adalah untuk mengenali potensi kita lalu mengembangkannya. Produktif memang bagus, membuktikan kalau kita bersungguh-sungguh untuk berproses demi menggapai keinginan kita. Tapi jangan sampai nih produktivitas yang kita lakukan malah jadi racun bagi diri kita sendiri. Nah, itu tadi sekilas perkenalan mengenai toxic productivity dan gimana cara mengatasinya agar keseimbangan hidup lo tetap terjaga. Thank you buat lo yang udah nonton video ini. Semoga pembahasan kali ini bisa nyampe ke lo dengan baik. Jangan lupa share ke teman-teman lo kalau lo ngerasa video ini bermanfaat. Semoga setelah ini lo benar-benar jadi produktif ya, tapi bukan toxic productivity lo. Oh iya, buat lo yang punya hobi nulis nih, lo bisa banget submit tulisan lo ke website tipsmahasiswa.id. Linknya lo bisa cek di description box. Gue Tika dari Tips Mahasiswa pamit. See you di tips-tips mahasiswa selanjutnya. Bye-bye!